是 Finny，我是 Fanny。我们是 Finfon。Jadi hari ini kita akan men-share beberapa tips-tips bagi kalian yang akan ke Taiwan. Terutama para mahasiswa dari Indo. Jadi mari kita mulai. Jadi yang pertama yang harus kalian siapin itu dokumen. Nah dokumen ini penting banget kalau kalian mau apply kuliah di Taiwan. Yang pertama itu dokumen yang harus kalian siapin itu ijazah. Kedua itu rapot SMA. Ketiga itu sertifikat bahasa kayak TOEFL, IELTS, atau TOEIC. Terus keempat itu LOA atau Letter of Acceptance. Dan kelima itu entry permit buat masuk ke Taiwannya. Keenam paspor sama visa Taiwan. Juga ketujuh itu medical check up dari negara kalian datang. Terus ke-8 itu dokumen PCR. Oke guys, tips selanjutnya itu kalian harus membawa adaptor karena adaptor ini penting banget karena voltase di Taiwan itu sama di Indo itu berbeda. Jadi kalau di Indo itu kalau nggak salah 220 voltase, sedangkan di Taiwan itu 110 voltase. Jadi kalian pakai adaptor ini bisa untuk catokan iPad atau tablet, laptop, HP kalian dan sebagainya. Jadi ini penting banget dibawa. Terus barang ketiga yang kalian harus bawa itu power bank. Karena ini penting banget buat kalian yang HP baterainya sering habis gitu loh. Gitu. Jadi penting banget ya guys, jangan lupa bawa power bank. Oke guys, tips selanjutnya itu kalian penting banget. Ini penting banget kalau misalnya kalian tuh anak-anak dari Indo, yaitu cabe atau enggak bon cabe gitu, karena di Taiwan ini makanannya itu hambar ya kan, rada hambar. Iya, udah gitu di menunya tuh ada pedas gitu kan, tapi sebenarnya nggak pedas gitu. Pedasnya Taiwan sama Indo beda iya, gitu ya. jadi kalian harus ambil bon cabe atau enggak sambal. Jadi barang kelima yang penting kalian bawa itu snack. Nah sebenarnya buat semua orang sih belum tentu kayak harus ngemil terus. Tapi buat aku tuh lumayan penting, soalnya aku nggak bisa hidup tanpa micin, bener nggak Vin? Aku nggak sih. Tapi aku butuh guys. Butuh cabe doang. Makanya aku saranin buat kalian para warga 62 yang cinta micin, jangan lupa buat bawa snack-snack dari Indo. Karena itu benar-benar penting buat dan ngebantu pas kalian karantina juga. Snack di Taiwan enak juga loh guys. Ya, nanti kalau kalian udah keluar karantina ya. Oke guys, dan tips selanjutnya itu tips ke-6 itu kalian harus, kalau nggak harus bawa obat, karena obat itu penting guys, karena kita nggak tahu, kita amit-amit ya, tapi kan kita bisa sakit gitu karena kita 1 tahun 2 tahun di Taiwan. Jadi aku saranin kalian ambil jambuk, soalnya aku ya jambuk di sini kayak nggak mempan gitu ya kalau ketimbang di Indonesia, mungkin karena kita udah sering pakai yang Indo mungkin. Iya. Jadi kalian harus bawa jambuk, minyak angin, fresh care, panadol, atau kalian kok punya alergi itu obat alergi kalian, dan vitamin yang biasa kalian konsumsi. Terus panadol juga agak susah ya Vin ya. Iya, panadol. Jadi kudu bawa dari Indo. Penting panadol. Terus next nih, buat para ciwi-ciwi yang kalian suka nyatok rambut, aku juga suka nyatok rambut, makanya penting banget buat bawa catokan. Nah, catokan yang di Indo tuh voltnya rada beda sama yang di Taiwan, tapi kalian bisa siasatin pakai adaptor aja, itu masih bisa berfungsi kok. Oke guys, tips selanjutnya yaitu payung. Soalnya weather di Taiwan itu kayak gimana ya, nggak menentu gitu ya. Benar. Ya Bisa kadang hujan, ya, bisa panas. Iya gitu, dia kalian harus bawa payung meskipun ini sekarang summer, tapi panasnya kayak gimana pun, Panas kering, iya, terus tiba-tiba gitu. besoknya bisa hujan. Iya gitu ya. Kalian harus bawa payung ini di tas kalian, perlu beli payung. Soalnya payung di Taiwan itu jualnya lebih mahal dari Indo gitu, jadi kalian harus Siapin dulu. ya. Oke guys, dan tips terakhir yaitu Baju winter ya? Oh iya. Baju winter. Kenapa? Soalnya kalau di sini winter dinginnya udah dingin apa ya Vin ya? Dingin banget ya? Iya sih. Ya kalau misalnya paling dingin yang paling kita alami itu kayak 9 9 derajat. Ya paling rendah itu 9 derajat sampai 18. Sampai 18. Kok itu winter, dan puncaknya itu Januari kan? Kemarin kita Februari. Oh ya, ya. Pokoknya puncaknya itu, jadi pastiin kalian ambil baju winter, apalagi kalian yang masuk fall semester. Oke guys, selanjutnya ini tips yang kalian nggak perlu dibawa, tapi kalau kalian mau bawa juga nggak apa-apa. Ini cuma saran doang, yaitu guling. Salah satunya itu guling, soalnya
kemarin aku juga ambil waktu aku baru datang, kan aku nggak tahu di sini ada guling, tapi sebenarnya di sini tuh ada guling, tapi mereka jualnya tuh di IKEA. Lumayan mahal ya Fit? Iya, lumayan mahal. Tapi kalau kalian nggak mau repot ya bisa beli di IKEA. Tapi kalau kalian Mau lebih praktis lebih gitu. praktis gitu di vakum gitu. Di vakum, di kompak. Iya. Oke guys, barang selanjutnya yang nggak perlu dibawa itu Indomie, karena surprisingly di sini tuh banyak yang jual Indomie, soalnya orang Taiwan, orang mana-mana juga suka Indomie. Jadi Indomie gampang dicari dan Gampang dapat. ya kalau kalian beli di minimarket Indo gitu palingnya Indomie 9 NT. 9 sampai 10 Iya, 9 NT gitu. Soalnya Indomie juga agak berbahaya. Saya ada Indomie rendang gitu kalian nggak boleh bawa ke Taiwan. Jadi ingat. Terus yang barang terakhir yang kalian nggak boleh bawa itu produk daging, hewani dan nabati kayak buah-buahan gitu. Betul. Karena kalau di sini ada denda buat dari pemerintahnya buat orang-orang yang membawa produk daging atau produk nabati dari luar gitu. Makanya kalau bisa kalian jangan bawa ya supaya nggak kena denda di sini. Soalnya mereka periksanya tuh kayak buka koper gitu loh. Dicekin satu-satu. Jadi jangan anggap gampang, enteng. Oke guys, selanjutnya yang mau kita rekomendasi atau mau kita kasih tips itu yaitu apps yang kita sering pakai di Taiwan. Jadi apps yang pertama itu kategorinya itu transportasi. Yang pertama itu YouBike. YouBike karena kalau kalian ini kan Taiwan, jadi sering kita lihat tuh sepeda-sepeda. Kalau kalian mau kemana-mana itu sepeda. Dan tips satu yang penting banget kalau kalian sebelum ke Taiwan itu usahain belajar sepeda. Soalnya Penting banget. Iya, penting banget. Jadi kalian harus belajar sepeda. Dan itu yang kedua itu bus. Jadi kok karena kita tinggal di Taichung, jadi kita install app-nya itu bus Taichung. Atau enggak kalau misalnya kalian bus apa juga bisa, misalnya Kaohsiung, bus Kaohsiung gitu kan. Dan gitu bus, kenapa kita mau install bus ini? Karena kita kemana-mana itu pakai bus. Jadi kita perlu tahu ini bus Rutenya rutenya kemana gitu. Kalian bisa lihatnya dari Google Maps, lihat bus berapa, kalian bisa pakai app-nya untuk nge-track dia kapan datang ke tempat tujuan kalian. Dan itu yang taksi ya. ya taksi yang Yoxi taksi itu atau enggak Uber driver. Uber juga bisa. Ya Uber gitu. Tapi aku dengar salah satu kakak kelasku bilang pakai Yoxi yang taksi itu lebih murah daripada Uber. Tapi Uber kadang-kala juga ada yang murah, jadi ya. Pagi baru pertama kali biasanya ada diskon. Iya. Uber. Saya rekomendasi kalian untuk install app itu. Saya penting banget. Jadi aplikasi selanjutnya yang perlu kalian install nanti pas di Taiwan itu buat kos. Yang pertama itu ada 591. Nah, itu kalian bisa cari berbagai macam kos di daerah yang terdekat sama kalian, sama dekat univ kalian juga ada. Dan harganya tuh biasa bervariasi, ada yang murah, ada yang lumayan cukup mahal, tergantung yang fasilitas yang kalian pengen tuh kayak gimana. Nah, terus yang kedua itu FB. Nah, sebenarnya banyak orang Taiwan yang pakai FB buat ngepromosiin tempat tinggal mereka atau apartemen mereka. Jadi kalian bisa cari-cari info di sana buat tahu kayak ini kamar yang di daerah kalian yang murah tuh di mana gitu. Biasanya ada di sana, jadi kalian bisa tinggal hubungin ke orangnya. Tapi itu masih tahun kedua sih. Ya, tahun pertama biasanya kalian Rata-rata. ya harus tinggal di dorm dulu. Ya jangan takut. Oke guys, yang selanjutnya itu kategori sosmed. Jadi app yang kalian perlu install itu sebenarnya udah banyak orang pakai ya, yang Line untuk chat. Jadi saya surprisingly orang Taiwan itu menggunakan Line bukan menggunakan WA. Jadi kalian harus install Line kalau kalian jarang menggunakan Line. Dan yang terakhir itu sebenarnya Facebook yang kayak Foni bilang gitu ya. Sering dipakai. Iya gitu, jadi sebenarnya sekolah juga kayak misalnya kelas-kelas kalian juga gurunya tuh pasti minta bikin grup itu dari Facebook bukan dari Line. Jadi kalian Facebook itu penting di Taiwan karena mereka masih menggunakan Facebook. Perlu diinstal guys. Iya. Jadi app selanjutnya yang perlu kalian install itu pas di Taiwan itu app buat nyari kerja kayak part time gitu. Yang pertama itu ada Elise atau 104. Itu biasanya website app-nya tuh dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau misalnya kalian mau versi Inggrisnya kalian bisa buka di Chrome, itu bisa ditranslate. Juga ada aplikasi yang kedua itu III. Itu juga kalian bisa nyari kerja di sana part time, ada banyak.
kalian juga bisa pilih kayak yang mau gajinya yang dari startnya dari berapa gitu. Biasanya normalnya tuh berapa sih tuh gaji sih 168 Ya ya? 168 sampai 170 gitu. Itu udah lumayan banget buat kayak nambah uang saku kita. Jadi jangan lupa diinstal guys. Oke guys, ini paling penting banget app-nya kalau kalian masih belum lancar bahasa Mandarin, yaitu kalian perlu install Pleco atau enggak Google Translate. Sebenarnya lebih penting itu Google Translate, soalnya pasti pertama-tama itu kalian pasti nggak bisa baca menu atau apa-apa, dan lebih cepatnya tuh kalian foto translate gitu ya, jadi translating gitu. Tapi Pleco juga penting banget, jadi harus install Pleco sama Google Translate. Jadi app selanjutnya yang perlu kalian install pasti tahuan itu Uber Eats atau enggak Foodpanda. Nah kalau Uber Eats itu sebenarnya lebih sering dipakainya Foodpanda, tapi kok Uber Eats kalian juga bisa pakai itu, cuman diskonnya tuh lebih dikit kalau dibandingkan Foodpanda, dan kebanyakan tuh harus bayar pakai credit card gitu, jadi nggak bisa pakai cash. Kalau Foodpanda bisa pakai cash. Terus kalau Foodpanda enaknya gimana Vin dipakainya? Buat delivery makanan gitu? Bedanya sih sebenarnya sama ya, cuma kalau misal Uber itu kebanyakan mereka pakai kartu, tapi kalau Foodpanda itu lebih banyak orang Thailand pakai, dan orang Indo juga pakai, teman-teman kita juga semuanya tuh pakai Foodpanda. Udah gitu mungkin makanannya lebih bervariasi, lebih banyak, dan kalian bisa menggunakan cash langsung daripada memakai kartu. Ya lebih praktis Iya, gitu ya. tapi mereka juga bisa pakai kartu gitu. Sekian dari video hari ini. Aku harap video hari ini tuh bermanfaat bagi kalian. Dan kalau misalnya kalian ada requestan video lain, tolong komen di bawah ya. Don't forget to subscribe, Like and comment. And we will see you guys in our next video. Bye. Have a good day. Have a nice day.